kebetulan itu skill saya itu yang dibutuhin juga di sini. Dibutuhin. Kendaraan tuh butuh banget kan di sini. Nggak ada mobil tuh udah mati. Masnya waktu itu di-apply-kan sama siapa? Paperwork dan lain-lain gitu. Karena saya under 482. Kalau boleh tahu Mas, jurusannya yang sekarang kerja itu di bagian apa? Dan itu skillnya saya dapetin juga di Indonesia ya. Saya Skillnya kerjanya nggak di Indonesia, Australia loh. Dan saran aku tuh buat penonton yang channel Mas Ari Gendut ini, ya. Apalagi kalau masih single. Untuk kedepannya Mas sendiri, ada pandangan ngambil PR nggak Mas? Teman-teman juga kalau mau kesini tuh, yang di planningin tuh nggak cuma hari esok, tapi 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun ke depan itu harus di-planningin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sarkini Channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe serta share video saya ke teman-teman yang lain. Semoga video saya bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman yang sekiranya mau ke Australia atau sudah di Australia. Selamat pagi, salam dari Darwin dan sekitarnya, khususnya di NT. Buat teman-teman, hari ini saya ingin share ke teman-teman apabila teman-teman di sana itu masih ragu untuk ke Australia bekerja memakai skill yang ada di Indonesia, karena banyak berita atau banyak komen yang bertebaran bahwa skill di Indonesia itu tidak dibutuhkan atau tidak di-assess atau tidak diterima oleh pihak Australia. Dan hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol, paling enggak diundang juga, terus mendapatkan izin juga sharing sama narasumbernya langsung. Beliau asli orang Indonesia dan dia skill visa juga di sini. Apakah benar gitu loh statement tersebut itu ada benarnya atau tidak? Dia ke sini mendapatkan skill visa dari perusahaan. Dan kita tanya-tanya apa saja yang bisa membuat beliau kesini, terus syarat-syaratnya itu seperti apa. Untuk lebih lanjutnya, stay tune di video kita sampai habis. Dan perlu diketahui juga, Australia kemungkinan tidak memandang dari manapun untuk mendatangkan para skill migran, kecuali yang baru-baru ini ya, berita yang sudah booming, mereka nge-ban atau mencoba untuk menyaring para migran yang datang ke Australia dari negara-negara tertentu. Ya guys, kita udah sampai di residennya atau tempat tinggal dari salah satu migrant skill worker kita. Asli Indonesia nggak Mas? Asli dong. Asli Indonesia. Langsung bisa bahasa Indonesia berarti asli. Diperkenalkan. Oke. Ya, saya udah tinggal di Darwin itu sebenarnya dari 2023. Wow, ya. 2023, tapi di 2023 itu saya masih Vivo. Ya. Selain 6 bulan, per 6 bulan di sini, nanti 3 bulan istirahat di rumah, 6 bulan kesini lagi. Oh iya. Waktu masih di Esplanade. Ya. Terus sekarang udah for good ke Darwin, udah bawa keluarga juga. Ya. Jadi asal saya tuh dari Bogor. Dari Bogor. Buat teman-teman yang di Bogor masih ada chance untuk kesini loh guys. Nggak cuman beliau aja yang sudah di sini terus kita nggak butuh migran, nggak. Tetap kita masih butuh. Langsung lanjut. Jadi di sini udah. Oh enggak deh, sebelumnya tuh nggak di NT saya. Oh nggak di NT. Di WA. Ya. WA. Jadi ya sama lah, bolak-balik juga kayak gitu. Yeah. Cuman pas di tahun 2024 akhir itu memutuskan untuk for good, kan ada tawaran juga dari kantor untuk relokasi. Iya. Statusnya home country employee jadinya. Oh. Jadi gitu. bukan expat lagi. Oh iya. Kalau dulu kan masih expat statusnya. Iya. Expat ke Australia, sekarang udah home country. Jadi karena fasilitas-fasilitas segala macam itu harus di sini di negara ini, karena di Indonesia udah di-cut. Iya. Jadi ya paling bener ya bawa keluarga ke sini.
Iya benar. Karena bisa menikmati ya kan. Menikmati Serius benar emang. ada. Jujur dari background saya sendiri saya nggak pernah seperti itu, makanya saya juga bakal tanya-tanya ke narasumbernya langsung gitu loh yang sudah paling nggak berpengalaman di bidang tersebut. Terus masnya ini waktu kesini tuh gimana kok langsung bisa seperti itu mas awal mulanya? Jadi itu ceritanya saya itu kerja di multinational company di Indonesia. Di Indonesia multinational company. Di tempat kerja yang sekarang saya udah 7 tahun. Sebelumnya saya kerja dengan tipe kerjaan sejenis juga udah 5 tahun. Iya. Nah, dari tempat kerja yang sekarang ini, mereka kan suka mobilize orang-orang ya ke seluruh negara. Iya. Ke seluruh negara. Terus ketika saya di-assign ke Australia itu, mereka melihat potensi kayaknya ya. Potensi dari diri saya sendiri. Jadi tanpa berlama-lama itu cuman 1 tahunan, itu juga 1 tahun karena ngurus dokumen-dokumen ya kan, ngurus dokumen-dokumen perpindahan, transfer between country, between unit gitu kan. Negara. Itu langsung ditawar untuk udah pindah ke Australia dengan company yang sama, pindah ke Australia dengan paket yang ada dan kebetulan itu skill saya itu yang dibutuhin juga di sini. Skillnya yang dibutuhin. Jadi pakai skill visa, skill on demand ya kan. Ya. Sebelumnya Mas kenal saya nggak? Nggak pernah loh ya. Kita nggak pernah loh. Saya ketemu Mas Sargendut ini di KBRI ketika open house ya waktu itu ya. Open house Lebaran tahun 2025 ya. Iya, tahun kemarin. Saya nggak kenal nama dia siapa. Nggak kenal. Saya langsung ngomong Mas Sargendut ya. Tiba-tiba gitu. Mas Sargendut ya, langsung akhirnya kenalan dan alhamdulillah ya kalau misalnya di perantauan kan sesama orang Indonesia biasanya kan saudara lah ya kan. Iya. Saudara. Cuman kemarin tuh di sini saya pas pertama-tama kesini saya malah justru kesusahan ya, agak jarang challenge gitulah. Jarang ketemu orang Indonesia karena pas di tempat kerja saya itu bener-bener jarang deh, kebanyakan orang India segala macam loh. Jarang orang Indonesia di tempat kerja saya. Terus pas justru yang welcoming saya pertama kali kesini tuh orang Pakistan, Slim. Iya, Slim. Saya diajak buka bareng sama Slim, justru sama orang Pakistan, sama pendeta. Itu yang pertama kali welcoming saya Pak Ferry. Iya. Itu sama Pak Pendeta itu baik lah. Sama Slim itu yang ngundang saya buka bersama segala macam, itu yang ngundang saya buat ini saudara gitu. Saya pertama gengnya sama geng Pakistan malah bukan sama geng Indonesia. Nggak masalah serius. Buat teman-teman yang nggak tahu Slim itu siapa, saya ngeliat di channelnya Mas Sargendut ini pertama kali saya datang karena saya butuh mobil kan pasti. Butuh mobil. Aduh, ini saya nggak tahu malu aja, langsung aja saya kontak Slim kan. Hai Slim, bla 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 bla. Akhirnya saya langsung datengin ke sana, lihat-lihat mobil. Akhirnya teman saya beli di sana dan sekarang hubungannya masih baik sama Slim. Mantap. Slim itu salah satu mekanik terbaik juga di sini dan dia recommended banget buat teman-teman yang butuh untuk ngecek atau servis mobil, monggo di sana. Dan bisa dikatakan Slim itu sudah spesialisnya di situ. Mereka juga fokus juga di jual beli mobil dan servis semuanya lah. Paling nggak Masnya tahu sendiri lah. Ternyata nggak cuman info yang saya kasih itu nggak cuma abal-abal, tapi memang ada orangnya gitu kan. Ya itulah. Jadi bagus kalau semua bermanfaat buat orang ya kan. Ya, mantap. Apalagi kendaraan tuh butuh banget kan di sini. Nggak ada mobil tuh udah mati. Kecuali kamu kerjanya tuh di sebelah rumah baru deh. Kalau nggak bisa udah nggak akan. Yang membuat kita susah dan butuh kendaraan itu memang jaraknya. Jarak benar. Bukan kita punya kendaraan malas. Sosokan kayak gitu. Sosokan. Saya gini punya 2 atau 3 kendaraan. Enggak bos. Karena memang kita butuh di sini gitu. Dan waktunya terikat banget kan kalau di sini kalau pakai publik. Tapi saya nggak tahu ya kalau di tempat kerja Mas Sargendut ini kayak gimana. Cuman kalau di tempat kerja saya itu kan kerja tuh 8 jam kan sehari. Nah itu saya bisa fleksibel waktunya. Jadi saya tuh lebih suka masuk kerja tuh jam 6 pagi atau jam 7 biar nggak terlalu panas kan. Darwin panas banget kan kalau siang. Jadi jam 2 jam 3 tuh udah bisa pulang.
Ya, benar. Dan itu public transport tuh nggak ada jam segitu. Susah, susah. Meskipun ada, tapi nggak langsung ke depan tempat tinggal kita atau ke tempat kerja kita. Kita harus oper dulu, bos. Soalnya cuman public transport yang available bener banyak, cuman yang bener-bener reliable ya yang gratis atau murah itu cuman bus aja. Yang lainnya kayak Uber, terus taksi itu juga masih ada, tapi juga kalau ngabisin duit ke sana nggak worth it. Nggak worth. Kecuali di state lain ya. Kalau di state lain mungkin lebih terorganisir kotanya. Bener, ya. Terus Mas, untuk visa seperti itu kan saya juga nggak pernah ini ya, ada pengalaman dan lain-lain. Teman-teman juga belum pernah. Kebanyakan saya cuman di student dan juga WAV. Masnya waktu itu di-apply-kan sama siapa? Paperwork dan lain-lain gitu. Karena saya under 482 itu harus disponsorin. Kalau 482 kan harus disponsorin ya. Disponsorinnya sama kantor. Jadi paperwork segala macam tuh kantor yang ngurus. Saya cuman diminta sama travel agent tuh beberapa dokumen, yang translate, yang ngisi semuanya tuh agen. Jadi semuanya agen. Saya benar-benar nggak tahu prosesnya seperti apa kayak gitu. Cuman saya dapat udah terima bersih lah istilahnya. Terima bersih. Saya cuman ngasih KTP, paspor, terus even CV segala macam tuh kantor yang buatin. Kantor yang buatin. Berarti bener Mas ya, kalau seumpama disponsorin sama bukan pemerintah, disponsorin sama perusahaan, itu semuanya bakal diurusin sama perusahaan. Dalam kasus saya kasus saya ya, benar-benar saya cuma nyata ya, berarti paspor ada nyata. Terus lanjut. Terus ya udah, cuman emang itu prosesnya lama ya. Prosesnya karena kan mungkin diverifikasi ya sama visa agentnya dan IMI itu pihak imigrasi Australianya itu. Jadi ya nggak sebentar, itu sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan sampai 4 bulanan prosesnya. Dan alhamdulillahnya itu karena saya kerja di multinational company, dia tuh ada di beberapa negara. Jadi experience saya tuh masih ke-capture, dan itu tuh match sama apa yang dibutuhin di Australia. Mantap. Pada waktu itu ya. Jadi ya langsung approach-nya ke sana sih. Wow. Kalau boleh tahu Mas, jurusannya yang sekarang kerja itu di bagian apa gitu loh Mas? Kok Australia butuh sampai para migran datang ke sini untuk melakukan kerjaan tersebut? Ya, jadi yang saya lakuin sekarang tuh engineering staff ya pokoknya. Engineering staff. Ya, lebih ke project engineering staff gitu. Iya. Dari sisi company itu udah pernah sharing ke saya sebenarnya. Mereka itu udah buka lowongan ini sekitar 4 tahun, yang apply itu cuma 2 orang. Ya Allah, serius 2 orang? Dan enggak, maksudnya yang kandidat terbesar atau terkuat itu cuma 2 orang. Sisanya apply tuh cuma kayak untuk Centrelink atau apa gitu loh, nggak ngerti aku ya. Pokoknya apply tapi ngasal, nggak sesuai sama kompetensinya. Nggak sesuai sama kompetensinya, ngasal. Tapi yang kandidat yang paling itu tuh cuma 2 orang, dan Masnya salah satunya? Enggak, saya nggak apply. Maksudnya local hire, kan yang dilakuin local hire, karena si visa agent mau 482 itu harus ada bukti kalau company ini udah ngelakuin local hire dulu. Memang benar. Dan local hire nggak ada, udah sampai 4 tahun tuh jabatan ini kosong. Jabatan ini kosong, dan cuman ada satu orang lokal, udah tua juga ya kan. Akhirnya itu diterima, tapi kan butuh tim ya kan. Emang, ya kan, dan itu tuh nggak ada, itu nyata di sini tuh orang-orang nggak, gimana ya, karena di sini kan lebih setara ya orang-orang ya, kayak si kaya dan si miskin tuh nggak ada bedanya ya kan. Si kaya sama si miskin nggak ada bedanya. Jadi tuh anak-anak muda tuh, saya bukan berarti menjelekan ya, cuman anak-anak muda orang lokal sini itu berpikir, wah ngapain gue kerja yang complicated banget tapi gajinya sama kayak gue jadi waiters, atau enggak mendingan gue kerja yang sederhana, tapi secara minimum rate itu sama kan, apa yang didapetin sama. Jadi tapi kan mereka nggak ngeliat ke depannya itu apa kan. Serius. Dia bisa develop dirinya itu seperti apa ya kan. Banyak pengalaman dan lain-lain di situ. Jadi mereka itu nggak berpikir ke sana, sehingga ketika mau
cari kerja itu ya udah yang gampang-gampang aja toh. Gua nggak kerja dapat Centerlink, gua nggak kerja yang penting gua udah apply, dapat ada bukti gua nggak apply, mereka dapat tunjangan sama pemerintah, sedangkan ya udah kan company juga udah berusaha nih lokal tapi tetap nggak dapat. Akhirnya ya udah karena saya kerja di multinational company itu ada ini tawaran buat pindah, karena kan kalau dari company to company tuh sama-sama itu nggak terlalu susah ya kan. Cost untuk hire-nya nggak banyak ya kan. Benar. Ya udah jadi ya cost untuk hire mungkin sama cost relokasi saya masih murahan cost relokasi saya kali daripada hire ya kan. Benar, serius. Oh gitu, berarti emang agak ribet kalau dari pihak company-nya sendiri untuk meng-hire employee dan lain-lain gitu, harus banyak. Soalnya emang nggak sedikit yang akhirnya perusahaan itu tutup karena nggak ada orang untuk bekerja. Susahnya nyari pekerjaan itu kayak gitu. Tapi Australia juga melihat, kenapa nggak kamu employee dari orang luar aja? Kalau seumpama kalian udah bekerja keras mencari orang lokal untuk di hire tapi nggak dapat, ya udah datengin migrant aja gitu kan. Nah salah satunya juga dapat dari Indonesia kayak gitu. Terus Mas, kalau seumpama di Indonesia waktu itu Masnya udah full time worker juga? Full time karyawan tetap malah ya. Terus kok lebih pilih ke multinasional, ke beberapa negara, pindah-pindah kayak gitu? Ya karena itu Mas, saya nyari pengalamannya dan dari negara-negara yang available itu, salah satu Australia itu yang saya menurut pandangan saya itu bagus untuk masa depan anak-anak ya. Bener. Kan dari sisi udara polusi segala macam, pokoknya bagus lah buat anak-anak itu, buat anak kalau mau membesarin anak tuh paling bagus kayaknya dari Australia. Itu yang kedua saya nggak tahu sih. Cuman bener aja sih, bener kata orang-orang gitu. Cuman kita karena kerasa banget loh pas istri sama anak saya kesini itu di Indonesia aja saya kan bawa pakai air purifier ya. Di Indonesia itu buka saya di BSD ya tinggal buka pintu air purifier saya itu langsung merah biasanya, oranye atau merah. Di sini saya buka jendela, air purifier saya masih biru terus. Jadi ini nggak pernah dipakai air purifier karena ini dari Indo. Semua barang di sini dari Indo. Jadi saya nggak ada yang beli di sini, cuma ini kulkas sama mesin cuci. Sisanya dari Indo. Bos, kalau kulkas bawa dari Indo ya kebangetan bos. Cuman ini kulkas, kasur beli di sini, TV beli di sini, sofa beli di sini, tapi semuanya dari Indo. Ini dari Indonesia, dari Indonesia semuanya. Karena itu fasilitas kantor kan, relokasi fasilitas kantor. Wow, berarti semuanya benar-benar kantor yang ngurus. Justru ya? Teman-teman istri tuh banyak yang nanya ke dia kan, gimana caranya? Istri juga nggak tahu. Dia nanya ke saya juga nggak tahu. Diurusin kantor semuanya, udah tinggal even packing itu semua diurusin kantor. Kita nggak ada buka packing atau nggak packing sendiri. Iya. Berarti emang rezeki lah semuanya dapatnya gitu, dan juga hard work juga. Tadi nanyanya tuh skillnya ya, tentang skillnya Mas. Nah skillnya itu ya berkaitan ya, karena multinational company dan kompetensi saya itu terrecord dari 7 tahun kerja di situ. Itu terrecord tuh apa aja saya pernah kerjain apa aja, dan itu tuh terrecordnya worldwide, asalkan sesama perusahaan yang ini ya, perusahaan yang sama terrecord. Jadinya even di tempat kerja sebelumnya 5 tahun saya di sana itu juga saya masukin recordnya, emang harus sering update kayak LinkedIn-nya tapi di company website gitu loh. Jadi terrecord terus, sehingga pas si company mau ke imigrasi itu profilnya udah klop sama yang dibutuhin. Benar. Jadi udah nggak ada halangan tuh, udah smooth aja jalannya, asalkan harus cocok atau skillnya. Dan itu skillnya saya dapetin juga di Indonesia ya. Saya kerjanya nggak di Australia loh. Saya kerjanya di Indonesia atau nggak di Middle East. Pokoknya tapi di company yang sama. Berarti sebelum dari Australia dari Middle East juga? Ya, pernah ke Middle East juga. Pernah ke beberapa negara, tapi itu ke-record semua. Skillnya dari Indonesia ya? Dan itu sangat dihargain banget di sini. Orang yang skill itu skill tapi mau untuk
struggling lagi itu bener-bener dihargain banget di sini sih. Memang. Kayak bos-bos aja udah salut gitu loh. Kenapa lu udah skill, kenapa masih mau struggling untuk pindah negara? Kenapa lu masih struggling harus memulai yang baru gitu loh. Mereka tapi itu worth banget sih buat dijalanin. Mereka mencarinya orang-orang yang mau perang gitu ya. Dalam arti mulai dari awal lagi. Itu mereka bakal benar-benar menghargai, karena mereka sendiri juga tahu orang yang mulai dari awal itu nggak gampang, bos. Ya. Meskipun semuanya ada dan lain-lain, siapa sih yang mau mulai dari awal settle lagi dan lain-lain? Kalau udah settle di sana ya, di negara lain, nggak ada gitu. Kemungkinan masnya salah satunya gitu yang mau dari awal lagi, terus pengen kedepannya lebih baik lagi untuk keluarganya atau dirinya sendiri. Itu ya kenapa enggak gitu loh. Ya namanya juga manusia, mas ya. Ya benar. Kita pengen yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan. Kalau ada yang bisa dilakuin, ada yang didapatkan, ya, kenapa enggak gitu. Dan saran aku tuh buat penonton yang channel Mas Ari Gendut ini, ya, apalagi kalau masih single, itu sikat aja kalau misalnya ada kesempatan. Kalau kayak saya udah berkeluarga, itu sebenarnya saya gambling kan. Iya. Saya pindah ke sini struggling lagi, belum tentu keluarga saya tuh bisa staff saya kan. Kalau misalnya mereka nggak betah, ya udah apa saya nggak punya pilihan banyak kan. Benar. Tapi kalau single itu tanggung jawabnya diri sendiri. Wah itu kalau mau perang sekalian mati lah, jangan sekalian basah gitu loh, jangan setengah-setengah. Benar. Makanya saya juga pernah bilang kalau masih setengah-setengah mending jangan dulu lah. Terus banyak juga yang bilang kalau udah basah ya sekalian basah seluruh badan gitu kan. Sekalian untuk kedepannya kalau lebih baik kenapa enggak. Terus mas, visanya kalau 482 kan harus 2 tahun paling enggak ya full time kerja. Visanya sampai berapa tahun ini di-apply-kan? Saya alhamdulillah dapat visanya tuh 4 tahun. Dan kerjanya udah di regional kayak gini. Untuk kedepannya mas sendiri, ada pandangan ngambil PR nggak mas? Oh tentulah kalau itu. Oh tentulah. Kalau itu cuman emang harus banyak yang harus disiapin ya. Banyak harus siapin, harus banyak nanya-nanya. Intinya di sini kalau mau mau persiapan ke PR, satu jangan malu, jangan sampai malu lah, harus nanya-nanya. Di sini kalau kalian masih berpikiran malu gengsi kayak gitu, udah nggak akan survive. Serius? Kamu gengsi, makan aja gengsinya, jangan makan uangnya gitu kan. Serius, benar. Kalau gengsi nggak akan survive. Jadi di sini even saya yang sama Mas Ari Gendut saya nggak kenal, saya langsung samperin ngomong karena saya butuh informasi. Itu harus dilakuin, nggak bisa gengsi. Dan persiapan sama update ya terutama ya, karena kan aturan itu kan bisa berubah-berubah. Ya, benar. Berubah-berubah setiap waktu. Emang, jadi buat apa gitu loh guys, kalau kita gengsi dan lain-lain nggak tanya. Cuman dari saya sendiri ya mohon maaf kalau semua belum bisa balas satu-satu, emang banyak bos. Banyak dan sebelum saya balas itu juga pasti riset dulu gitu. Nggak bisa saya share ke teman-teman yang berita atau informasi yang nggak jelas dan lain-lain. Saya nggak berani bos kayak gitu. Kalau mau cepat itu ke ini aja, visa agen. Ya bayar. Bos. Kamu free udah ditolongin aja. Iya. Ya itu sih dari saya sendiri, mohon maaf gitulah kalau lagi telat atau udah lama, udah DM atau udah tanya tapi lama gitu. Cuman ya itu tadi, kalau udah memandang ke depannya PR, ya semoga ke depannya lebih bagus, masnya dapat PR, udah paling nggak satu syarat udah dapat lah mas, 1 atau 3 gitu ya, udah di full time. Ini langsung kerja full time guys ya, bukan part time lagi kontraknya di perusahaan yang ada di sini. Jadi udah full time paling nggak kerja 2 tahun, terus kerjanya udah di regional, dan minimal udah tinggal di NT. Berapa lama mas? 2003, sekarang berarti udah hampir 3 tahun kalau misalnya itu. Kalau udah tinggal di NT lebih dari 2 tahun atau 3 tahun dan masih memandang ke depannya itu bakal tinggal di sini, insya Allah lah pasti dapat gitu kan PR-nya. Sekarang tergantung juga kita apa yang bakal direncanakan oleh orang-orang di imigrasi atau pemerintah Australia tentang semua peraturan-peraturan yang ada, karena mereka bisa mengubah setiap 6 bulan sekali dan lain-lain. Jadi
saya mohon kalau Masnya ada waktu dan lain-lain, secepatnya apply gitu ke permanent residennya agar bisa mendapatkan impian yang dicari. Amin, amin. Semoga semuanya lancar-lancar aja ke depannya, karena juga Masnya juga udah tahu lah kehidupan di beberapa negara gitu kan. Kalau saya cuman stuck di sini aja guys, bolak-balik Indo juga jarang kemana-mana, ya mohon maaf nggak bisa compare dan lain-lain. Tapi kalau Masnya udah multinasional bos, jadi kita tahu dia sudah tahu environment atau pengalaman di negara-negara mana. Pasti dia kalau pengen tinggal di sini permanen, ya berarti Australia lebih unggul dari negara-negara yang lain. Kita nggak sebutin negara mana yang beliau sudah tinggalin, cuman beliau pengen memandang ke depannya seperti itu. Semoga semuanya lancar. Terus Mas, ada lagi yang mau di-share ke teman-teman? Ada sih sebenarnya. Monggo. Untuk teman-teman tuh, terutama yang jadi influencer yang kayak Mas Argendut ya. Jangan terlalu mengglorifikasi WHV, WHV kayak gitu kan, karena sama influencer yang lain ya, karena itu jangan sampai memberikan informasi yang salah. Karena nggak selamanya informasi yang kalian lihat itu sesuai sama yang aktual terjadi di lapangan. Banyak banget, karena saya ngeliat WHV itu mengglorifikasi statusnya, wah gajinya 30 juta. Jujur aja kalau 30 juta di sini ya bisa buat apa ya kan? 30 juta di sini, 30 juta, 40 juta, bahkan 60 juta gitu kan. Mainnya kurang jauh lah. Harus main lebih jauh, harus bacanya kurang. Ya, bacanya kurang. Harus lihat, oke, gajinya besar tapi biaya hidup tinggi. Itu ya sama aja kayak misalnya kamu di Indonesia UMR tapi biaya hidupnya kayak gitu ya kan. Sama jadinya, kayak sama. Apalagi kalau di sini gak punya saudara, nggak ada yang bisa diminta tolong, susah, kamu struggling banget, waduh kasihan lah. Susah. Itu jadi harus bener-bener research banyak, tanya, memilah-milah, baca, tanya, jangan sampai tergiur ya kan. Sama teman-teman juga kalau mau kesini tuh yang di planningin tuh gak cuma hari esok, tapi 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun ke depan itu harus di-planningin. Karena itu benar. Untuk zaman sekarang kita tuh nggak bisa mikir cuma buat hari esok, besok makan apa, nggak bisa kayak gituin. Kalau orang kita kan seperti itu mikirnya Mas ya. Apalagi udah jadi migran gitu, itu bare minimum banget lah. Jangan sampai berpikiran kayak gitu. Tetap upgrade diri, satu. Terus yang kedua, skill juga ya, kompetensi di Indonesia itu diperhitungin. Jadi jangan sampai kalian mikirnya pengalaman di Indonesia nggak dianggap lah. Nggak dianggap. Itu dianggap asalkan terrecord, terus sertifikasi juga butuh ya kan. Kalau bisa yang ada skill yang tersertifikasi internasional, walaupun nanti kesini harus disetarakan lagi kan ya. Karena Australia juga punya Australia standar kan. Kebanyakan tuh harus disetarakan lagi di sini. Jadi jangan kecil hati. Dan yang terutama kalau ada kesempatan kerja di Indonesia, tapi multinational company, dia punya cabang di negara-negara lain, itu dimaksimalin loh. Ketika kalian udah perform, ya kita nggak tahu kan rezeki apa yang akan datang ke kita kan. Yang jelas perform lah, jangan asalkan kerja tuh, jangan asalkan makan, gajian, udah. Kalian tuh ya harus dari dalam hati. Serius. Ya paling nggak all out gitulah, kerja benar-benar serius, sersan lah, serius tapi santai, cuman jangan terlalu diambil stres gitulah. Jangan stres, cuman ya kayak gitu. Kayak saya kerja di sini tuh kan, saya menilai kerjaan ini nih cuman saya yang bisa ngelakuin loh, seolah-olah dalam hati saya itu. Jadi saya melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh ya. Di samping niat beribadah, tapi sungguh-sungguh juga bekerja. Jadi orang lain, ya kita nggak bukan bermaksud untuk melihat orang lain tuh ini workaholic, enggak, tapi orang lain tuh bakal ngelihat outputnya kan. Apalagi ya secara global, secara company tuh bakal ngelihatnya outputnya kan. Jujur, mending kita kesampingkan apa yang orang lain pikirkan. Kita
fokus ke tujuan kita aja gitu. Jadi nggak terlalu stres atau mendapatkan tekanan untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Buat apa sih gitu loh. Kalau sorry lightsnya mati guys ya. Kalau seumpama kita udah we've done the best, why do you need to worry? Nggak usah khawatir kayak gitu. Terus apalagi Mas mau di-share? Itu sama teman-teman WHV juga, ada WHV. Semangat ya, tetap semangat. Jauh dari perantauan. Tetap set target kalian itu jangan sampai terlena sama apa yang udah kalian dapatkan sekarang. Jadi ya udah jangan santai-santai, kecuali emang punya rencana buat balik lagi ke Indonesia, udah nggak akan kesini lagi, itu baru terserah lah. Tapi kalau misalnya untuk menetap di sini ya harus benar-benar direncanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk student gimana Mas? Untuk student saya nggak punya pesan-pesan, saya soalnya student mudah-mudahan lancar lah ininya sekolahnya. Amin. Sekolahnya. Dan itu jangan masuk jurusan yang karena ada occupationalnya itu loh. Lagi syarat-syarat yang dibutuhin, misalnya chef, masuk chef lah, mau biar jadi PR. Siapa tahu nanti pas lulus itu udah nggak diperluin lagi. Itu zonk sekali itu. Yang penting ya sesuai sama minat dan bakat. Ya udah, kalau emang rezekinya di sini ya udah. Tapi kalau kalian emang mau bener-bener mau sekolahnya di situ untuk mau PR dengan cara sekolah dengan jurusan yang dibutuhkan, ya pasti ada resiko itunya kan ya. Pasti ada. Ketika lulus IT misalnya, pas udah lulus udah nggak dibutuhin lah. Karena kan sekarang yang paling dibutuhin kan painter, terus apa lagi sih? Welder, suster gitu kan? Nurse. Terus tradis dibutuhin banget kan? Dengar sendiri guys ya, bukan dari saya aja, cuman beritanya sudah tersebar dan skill-skill tersebutlah yang kita butuhkan. Sebenarnya kalau kuli Jawa itu tersertifikasi di Indonesia, anjir laku banget. Serius, bener loh. Itu asalkan kalian punya sertifikat dengan pengalaman masang bata. Karena di sini tuh mau rumah aja masang bata, masang listrik, masang macam-macam tuh anjir beda-beda tukangnya. Karena pengalaman saya itu di tempat kantor tuh kan ada yang rusak, dibenerin. Jadi pertama datang tukang listrik. Saya nanya, saya cuma benerin listrik, cuma nyopot AC. Oke. Besoknya nanti tukang dinding. Master. Beda lagi. Nanti yang ngecat beda lagi. Emang gitu. Kuli Jawa itu juara di sini. Mereka dibutuhkan secara spesifik gitu loh. Makanya kalau ditanya, kamu skillnya apa gitu, jangan secara general guys. Langsung aja bilang skill saya, langsung to the point gitu. Apa gitu. Seumpama salah satu painter ya painter gitu aja gitu. Jangan langsung painter di geradak langsung bisa masang roof atau masang apa. Karena beda-beda. Dan itu juga kelihatan ya kalau di sini ya. Walaupun dia painter misalnya cuma painter, tapi hasil paintingnya tuh bener-bener juara lah. Standar internasional. Ya ngelihat paint-paintnya, plaster-plasternya tuh sudut-sudutnya itu bener. Nggak bisa, ya wajar lah di Indonesia emang tukangnya itu bisa apa-apa ya, cuman nggak seperfect di sini loh. Dia bisa bikin kayak gitu perfect karena ya itu sertifikatnya emang bener. Emang bener. Dan pernah ngalamin nggak kalau hujan sederes gitu dan lain-lain, angin gitu, ada yang bocor nggak? Nggak ada. Di sini tuh karena kalau yang bikin rumah atau nggak yang benerin rumah nggak ada sertifikatnya, itu nggak bisa diasuransiin rumahnya. Dengerin juga ya, bukan dari saya sendiri, cuman ini semua ya. Asuransi main, dan mereka juga pasti tanya gitu loh, secara detail apapun itu mereka tanya siapa yang ngerjain rumah, siapa yang benerin rumah dan lain-lain. Jangankan kayak gitu, ganti lampu aja guys ya. Bener, ganti lampu saya harus nelpon electrician. Kita nggak bisa loh guys, nggak bisa. Kecuali kalau kalian nekat dan ada apa-apa kalian yang tanggung jawab. Hukum udah. Nah, proses gitu kan? Hukum berlaku. Nah, tapi jujur memang semuanya ribet. Tapi kalau ada apa-apa, kedepannya kita juga gampang gitu loh. Kita klaim ke asuransi dan lain-lain, semuanya ada history recordnya dan lain-lain. Ada lagi Mas yang mau di-share? Udah itu aja. Supaya dapat teman-teman viewers jadi dapat insight yang lain lah. Sip. Jadi jangan terlalu percaya juga dengan
influencer atau berita yang ada di sana, kita juga langsung percaya dan lain-lain. Kita harus menyaring juga guys, asalnya dari mana. Jujur saya kurang tahu apakah ini nanti ada source dari immigration websitenya Visa 482, tapi untuk pengalamannya sudah ada di Masnya sendiri. Visa 482 dari Indonesia, welcome. Karena ada banyak yang bilang nggak bisa skill di Indonesia dibawa ke Australia. Buktinya ada. Ya, di Indonesia udah 7 tahun dan itu terrecord. Nah, itu loh. Bisa. Jangan sia-sia lah kalau seumpama kita udah kerja di Indonesia terus kita bisa pakai skill kita di negara lain, kenapa enggak gitu. Jadi terus untuk tetap berjuang dan maksimalkan pekerjaan kalian atau skill kalian dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.